Perkenalkan, nama saya Agisteri Sahala, mahasiswi aktif dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, jurusan keperawatan program studi nurse reguler. Saat ini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester dari ilmu gizi. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan metabolisme karbohidrat secara normal. Jadi metabolisme karbohidrat yang pertama dimulai dari mulut. Di dalam mulut karbohidrat akan dihaluskan dan bercampur dengan enzim pencerna yaitu amilase sialin, dan di dalam mulut juga karbohidrat akan dirubah menjadi lebih sederhana. Kemudian setelah dari mulut, karbohidrat akan menuju ke esofagus. Dari esofagus menuju ke lambung, dan di dalam lambung akan bercampur dengan asam lambung, kemudian disekresi oleh sel-sel varietal lambung dan menuju ke pilorus lambung, kemudian keluar ke hilorus lambung dan menuju ke usus halus yaitu duodenum, jejunum, dan hileum. Di dalamnya terjadi proses penyerapan yang dilakukan oleh bili-bili usus, kemudian dibawa melalui pembuluh darah besar atau vena cava superior ke hepar. Dari situlah terbentuklah glukosa. Glukosa yang ada di hepar dibawa ke atrium kanan, kemudian menuju ke katup tricuspidalis, kemudian ke ventrikel kanan, menuju ke paru-paru melalui katup pulmonalis dan menghasilkan oksigen. Oksigen tersebut kemudian dikirim melalui atrium kiri ke katup tricuspidalis, kemudian ke ventrikel kiri melalui pembuluh darah aorta dan ke seluruh tubuh. Untuk soal nomor 2, jelaskan menurut pemahaman saya tentang lemak baik dan lemak jahat. Jadi menurut saya, lemak baik atau HDL adalah lemak yang diserap oleh tubuh yang dibawa ke hepar, kemudian tidak digunakan masuk lagi ke hepar dan mengalir ke seluruh tubuh. Kemudian untuk lemak jahat atau EDL atau FLDL adalah lemak yang tidak akan berbalik dan hanya menempel di dinding pembuluh darah. Untuk soal nomor 3, 4, dan 5 akan saya jawab bersamaan. Untuk soal nomor 3, jelaskan metabolisme karbohidrat pada defisiensi insulin. Untuk soal nomor 4, jelaskan metabolisme protein pada defisiensi insulin. Dan untuk soal nomor 5, jelaskan metabolisme lemak pada keadaan defisiensi insulin. Jadi hormon insulin memiliki efek penting pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Hormon ini mampu menurunkan kadar glukosa, asam amino, dan asam lemak dalam darah, serta mendorong penyimpanan zat-zat gizi tersebut. Dengan kata lain, dalam proses metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak yang dalam keadaan defisiensi insulin, maka akan mempengaruhi kadar glukosa, asam amino, dan asam lemak. Soal yang keenam yaitu jelaskan faktor risiko penyebab anemia. Jadi anemia adalah keadaan kurangnya sel darah merah yang sehat. Untuk faktor risiko penyebabnya adalah pertama, kurangnya asupan gizi. Beberapa vitamin dan mineral berperan penting dalam pembentukan sel darah merah, seperti zat besi, asam folat, dan B12. Kurangnya sel darah merah dalam tubuh menyebabkan jaringan dan organ tubuh tidak dapat bekerja dengan baik. Akibatnya, oksigen yang dibawa oleh sel darah merah ke seluruh tubuh menjadi lebih sedikit. Faktor risiko penyebab anemia yang selanjutnya yaitu menstruasi berat. Menstruasi berat dapat menjadi penyebab anemia bagi remaja wanita dan dewasa. Ketika haid berlangsung lebih lama dan darah yang dikeluarkan lebih banyak dibanding biasanya, maka seorang wanita berisiko mengalami kekurangan darah. Ini karena volume darah yang terbuang cenderung lebih banyak dibanding darah yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya penyakit kronis. Penyakit kronis dapat menjadi salah satu faktor risiko penyebab anemia. Penyakit kronis dapat menyebabkan perubahan pada sistem tubuh untuk memproduksi sel darah merah yang sehat. Kondisi ini menyebabkan produksi sel darah merah terhambat, sel darah merah yang cepat mati, atau justru gagal sama sekali. Selanjutnya, trauma atau luka pasca operasi. Kecelakaan, trauma, atau operasi dapat menjadi penyebab anemia pada beberapa orang. Trauma atau operasi dapat menyebabkan tubuh kehilangan darah banyak. Alhasil, simpanan darah atau zat besi dalam tubuh akan terbuang. Maka seseorang dapat mengalami anemia defisiensi zat besi atau kekurangan zat besi. Soal nomor 7, jelaskan peran yodium terhadap kelenjar tiroid dan pengaruhnya terhadap organ tubuh. Jadi yodium adalah bahan utama pembentuk tironin dan tiroksin pada kelenjar tiroid.
Kekurangan yodium dapat menyebabkan kurang konsentrasi bagi seseorang. Untuk pengaruhnya bagi organ tubuh, jika seseorang kekurangan tironin dapat menyebabkan ketidaksuburan dalam sistem reproduksi dan menyebabkan konstipasi bagi sistem pencernaan.